Wow, hasilnya bisa sebanyak ini. Modal cuma 15 ribuan aja bisa omset berkali-kali lipat. Yang sekarang lagi kerja bingung mau bisnis apa, cobain ini deh, dijamin cuan. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin mie lidi mentah. Ini kemarin aku beli mie lidinya di online ya teman-teman ya. 1 kilo harganya 14.500. Ini tuh ada setengah kilo, jadi 1 kilo tuh dibagi dua kayak gini. Ini satunya aku mau buat yang manis dan yang satunya aku mau buat yang gurih. Ini bentukan mie lidinya kurang lebih bentukannya seperti ini ya. Aku bakalan tunjukin bentuk mentahnya seperti apa. Kalau teman-teman mau jualan, ini cocok banget ya buat dibeli. Link produk ada di deskripsi. Kalian wajib banget ya beli di link aku, soalnya kalau salah toko nanti hasil mie lidinya tuh terlalu tipis dan kurang enak ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian beli mie lidi tuh harus hati-hati banget, jangan asal. Tuh bentukannya kayak gini teman-teman. Ini udah siap langsung digoreng. Kata siapa ngegoreng mie lidi itu harus pakai alat khusus? Enggak perlu ya teman-teman ya. Goreng mie lidi bisa pakai teflon seperti ini. Langkah pertama, kita panasin dulu minyak yang sampai benar-benar panas. Kalau minyaknya udah panas, baru deh kita ambil secukupnya mie lidi, kita goreng mie lidinya. Karena mie lidinya tuh lumayan banyak, jadi aku bakalan goreng 4 kali ya. Dipastiin lagi minyaknya udah bener-bener panas. Kalau kita ngegoreng mie lidi pakai minyak dingin, nanti hasil mie lidinya bakalan keras atau bantet ya teman-teman ya. Jadi tips dari aku supaya mie lidinya nggak terlalu keras, kita ngegorengnya harus pakai minyak panas. Ini ngebolak-baliknya caranya seperti di video aja ya. Kalian misalnya sendiri, ini agak di kayak digoyang-goyangin aja gitu loh teman-teman, asal matangnya tuh merata sampai ke dalam-dalam. Untuk apinya aku ngegorengnya termasuk pakai api yang gede, karena apa? Dia nggak gampang gosong teman-teman, biar dia cepet matang, jadi aku pakai api gede. Ini kita goreng warna mie lidinya tuh sampai kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Ini biar mie lidinya tuh matangnya merata, jangan lupa sambil dibolak-balik. Caranya seperti di video ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh biar bagian dalam mie nya tuh juga matang teman-teman. Soalnya kalau nggak dibuka-buka kayak gitu, bagian dalamnya tuh masih putih, tapi bagian luarnya itu tuh udah gosong gitu loh. Jadi kita harus aktif buat ngebalik-balikin seperti ini aja nih. Kalau kita hati-hati, dia nggak bakalan berantakan ya. Jadi kita emang walaupun kita nggak pakai alat, kita juga ngaduknya nggak bisa barbarly. Tapi ini termasuk barbar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, aku pas masak ini tuh termasuk aktif ya. Jadi aku bolak-balik gitu mie lidinya biar matangnya atau warnanya tuh bener-bener merata. Ini kalau teman-teman pengen mie lidinya itu awet, tahan lama, bisa 2 bulan, dipastiin lagi ngegorengnya harus bener-bener sampai si gelembungnya habis, biar si kadar airnya tuh bener-bener habis. Kalau kadar airnya habis, dia nggak bakalan cepet tengi teman-teman, kayak bau gitu loh teman-teman. Biasanya kita kalau beli mie lidi tuh kayak apek gitu kan. Jadi biar nggak cepet apek atau nggak cepet bau, caranya yaitu tadi, kita harus gorengnya bener-bener sampai si minyaknya tenang. Kalau minyaknya udah tenang, warnanya juga udah pas sesuai yang kalian inginkan, ini aku bakalan tunjukin cara angkat mie lidi ini. Nggak perlu pakai serokan teman-teman, nggak perlu pakai capit, cukup pakai sudit yang kita buat ngebolak-balik ini aja. Kalian perhatiin baik-baik ya. Ini kita rapiin, kita kumpulin jadi satu, dipastiin lagi mie lidinya nggak ada yang berantakan ya. Kalau masih ada yang berantakan, kita rapi-rapiin. Kalau udah rapi, kita langsung aja serok dari bawah seperti ini, pelan-pelan. Tuh, kita angkat, insya Allah dia nggak berantakan ya. Tuh, ini cuma pakai sudit aja. Kita tiriskan sebentar. Kalau udah agak tiris, kita langsung aja masukin ke dalam tin wol yang ukuran 4 liter. Untuk setengah kilo, tin wolnya pakai yang 4 liter. Kalau kalian langsung ngegoreng 1 kilo, itu kalau bisa lebih gede lagi ya wadahnya ya. Ini dia nggak perlu ditiriskan teman-teman. Si minyaknya ini yang bikin bumbunya nempel. Jadi walaupun nggak ditirisin nggak apa-apa ya. Jadi langsung kita masukin tin wol, kita goreng mie lidi selanjutnya. Ini caranya masih tetap sama, kita masukin kayak tadi.
Ini kita pastiin mie-nya tuh nggak berantakan ya. Kalau emang ada yang berantakan kita rapiin. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Perbedaannya seperti ini teman-teman, yang sudah sama yang belum digoreng. Warnanya udah jauh berbeda ya. Ini yang udah aku goreng setengah kilo teman-teman. Ini tinggal kita bumbuin. Sebenarnya buat bisnis mie lidi ini tuh bahannya simple teman-teman. 4 bahan aja udah mencakup semuanya. Mie lidi terus bumbu tabur kayak gini. Aku pakai rumput laut dan jangan lupa disiapin kemasan ya. Dan yang terakhir jangan lupa pakai minyak goreng karena mie lidi ini digoreng bukan dipanggang. Ini tinggal ditabur-taburin aja seperti biasa, dipastiin biar bumbunya nempel. Minyaknya tuh harus masih ada ya teman-teman ya. Jadi keadaan masih panas, waktu minyaknya belum tiris, kita langsung bumbuin seperti ini teman-teman. Jadi jangan nunggu mie lidinya tuh dingin baru kita bumbuin. Nanti dia nggak bakalan bisa nempel teman-teman. Jadi tips dari aku biar bumbunya nempel, baru banget selesai ditiriskan, setelah selesai diangkat gitu, itu langsung dibumbuin. Itu pasti bumbunya jauh lebih nempel. Karena ini tadi tuh aku nunggu semuanya, aku goreng semuanya, jadi nempelnya tuh nggak seperfect itu gitu loh teman-teman. Seharusnya sih bisa lebih nempel ya, tapi menurut aku ini lumayan nempel loh, daripada yang kemarin aku pernah buat itu nggak nempel sama sekali. Menurut aku bumbunya kering. Biar bumbunya nggak kering yaitu tadi emang harus ada sedikit cipratan minyak biar dia tuh nempel ke mie lidinya. Ini tuh mie lidinya tuh masih panas banget teman-teman. Aku udah bumbuin jadi aku agak pelan-pelan banget karena emang ini panas banget. Digoyang-goyang seperti ini aja biar dia merata. Dan jangan lupa tangannya pakai sarung tangan biar lebih higienis. Kemarin aku beli sarung tangan ini loh teman-teman, harganya cuma 1000-an aja. Kalau nggak salah 2000 atau 1000 berapa gitu teman-teman. Itu udah dapat 100 piece. Kalau kalian mau saman kayak aku, link produknya ada di deskripsi. Link bumbunya juga ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh rekomendasi kemasan dari aku bakalan kasih juga rekomendasi OPP tanpa perkat. Jadi kalau mie lidinya udah siap kayak gini, kita tunggu sampai dia dingin baru kita bungkus ya. Untuk bungkusnya ini dia aku pakai plastik OP yang ukuran 4x20. Ini kemarin aku beli harga 16.000 dapat 550 piece teman-teman. Termasuk banyak banget. Jadi kalau kalian mau jualan, kalian pakai kemasan seperti yang aku punya. Link produk ada di deskripsi, kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Ini cara ngisi yang ribet tuh kayak gini teman-teman. Kita ambil secukupnya, kita langsung aja masukin seperti ini. Kalau teman-teman pengen konsisten sama, jangan lupa ditimbang ya teman-teman ya. Tuh segini tuh dijual 500 tuh udah untung banget sebenarnya. Tapi zaman sekarang 500 itu dapat apa sih teman-teman? Jadi aku rekomendasiin kalau kalian jualan ini dijual harga 1000. Ini kalau mau ditimbang per kemasan kayak gini itu tuh sekitaran 6-9. Tapi di sini aku bakalan timbang kurang lebih 8 gram semuanya ya. Jadi aku ratain semuanya 8 gram. Ini setelah ditimbang 8 gram, kita langsung aja masukin plastik OP. Aku masih ada satu tips lagi buat masukin ke dalam plastik OP yang lebih simple. Jadi tonton sampai habis ya kalau kalian pengen tahu tipsnya teman-teman. Ini sebelum kita jual jangan lupa di press. Kalau orang zaman dulu itu pakai staples teman-teman, setahu aku pakai staples gitu, dan itu menurut aku bahaya banget ya. Mending kalian beli impulse sealer seperti yang aku punya ini aja teman-teman. Harganya cuma 100 ribuan aja, bikin kemasan kita tuh jauh-jauh lebih premium. Cukup sekali tekan aja dia tuh udah rapi ya. Aku udah sering banget rekomendasiin ini buat teman-teman yang jualan gitu karena emang ini worth it banget buat dibeli. Link produknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Ini tuh merekat dengan sempurna daripada kita pakai lilin, pakai staples, dan itu menurut aku bahaya banget ya kalau kemakan staplesnya. Kalau pakai lilin itu juga bahaya juga buat kita, di tangan itu pasti panas. Tapi kalau pakai ini tuh udah safety banget teman-teman. Tuh sekali tekan udah dapat 2 bungkus. Satu resep jadinya kisaran 68 ya. Dan ini aku tunjukin cara simpelnya. Kalian bisa pakai corong seperti ini teman-teman. Ini tuh corong minyak goreng. Jadi aku setiap masukin minyak goreng ke dalam botol itu pakai corong ini, dan ini berfungsi banget buat mie lidi aku teman-teman. Tinggal dimasuk-masukin kayak gini aja. Tuh, sebentar aja ini udah masuk ya.
bener-bener rekomendasi banget buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Atta Halilintar aja punya bisnis mie lidi, dia nggak malu jualan mie lidi, apalagi kita-kita yang masih merintis ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang bingung butuh referensi mau jualan apa, kalian bisa cobain mie lidi ini. Tuh, ini dia hasilnya udah sebanyak ini. Seperti yang aku sampaikan tadi, modalnya cuma 15.000, itu belum termasuk kemasan sama tenaga ya teman-teman ya, belum termasuk listrik juga. Ini jadinya 68.000. Kalau kita jual harga 1.000, itu untungnya udah bisa 4 kali lipat teman-teman. Bukan cuma 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Bayangin aja. Tuh, ini ya hasil dari bungkusan aku tadi. Masya Allah, ini tuh rasa rumput laut enak banget teman-teman. Ini kita langsung aja cobain kali ya. Kenapa aku buat ini teman-teman? Kemarin tuh aku beli mie lidi, harganya tuh 1.000-an, dapatnya cuma beberapa piece doang gitu loh. Daripada aku nggak puas, makanya aku buat sendiri. Jadi kalau teman-teman mau nyetok di rumah, buat sendiri aja juga nggak masalah ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini jajanan SD terfavorit aku sampai detik ini teman-teman. Aku nggak bisa move on sama ini jajanan karena emang enak banget. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.